warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nih bahagia sekali. Tapi sebelum saya mulai, boleh ya Pak Ustadz Ketua, saya juga ingin bukan kalau pantun ngikutin. Jadi saya coba kita juga bersolawat gitu ya, yang terkait dengan bagaimana ada saudara kita ya, khususnya Pak RW, dan juga ada saudari kita Ibu dan Bapak yang lagi sakit, yang kondisinya masih di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi mereka untuk kemudian menyehatkan mereka dengan sholawat tibul qulub. Ya, mudah-mudahan dengan tibul qulub ini sekali lagi Allah berkahi kita semua, Allah sehatkan hati-hati kita, karena tibul qulub itu adalah bagaimana hati-hati kita bisa terobati, ya Allah sembuhkan. Allahumma sholli luar biasa support dari Ketua DKM kepada kita semua yang ada di RT 01. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi grup Hadun kita ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin dari saya tadi terkait sama Pak Ustadz Ketua DKM menyampaikan, ya mungkin supaya tidak lupa, ketuanya Pak Tony ya. Ya, insya Allah nanti minta tolong nomor rekeningnya dikirim ke saya. Jadi ya karena bagaimanapun kita ada di sini dan kontribusinya nggak besar ya, mungkin saya akan sampaikan 2,5 juta gitu ya, mohon maaf. Baik, itu di awal gitu Pak Ustadz DKM, boleh mohon izin. Boleh komen sedikit, boleh komentar 2 menit saja. Oh, tafadhol. Maaf tak potong. Jadi insya Allah kami hadir di sini dalam rangka program daripada Dewan Kemakmuran Masjid. Sedikit tidak punya niat apapun, hanya saja kami ingin mensupport, ingin membahagiakan warga RT 01 khususnya, karena Pak Agus Warsono udah sehati. Jadi misalkan Pak Ustadz menginginkan kayak gitu ya saya tidak nolak. Terima kasih, monggo lanjut. Ya, karena tentu kita mesti mendukung ya model dakwah yang memang luar biasa, yang saya tahu rekam jejaknya, yang alhamdulillah keistiqomahannya yang kita rasakan sekarang itu, masya Allah. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Astagfirullahal azim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajtama'a qaumun fi buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasulahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bapak, Ibu, kita tentu pada malam hari ini merasa sangat luar biasa ya, berbahagia sekali. Banyak sekali kebahagiaan ya, yang kita rasakan ya. Tentu ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak berlapis-lapis keberkahan yang kita dapatkan ya. Pada malam hari ini kita duduk di majelis yang insya Allah majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Rasulullah sampaikan kepada kita, wajtama'a qaumun fi buyutillah. Ketika duduk di majelis ilmu ya, yang mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah ya, tadi kita telah dengarkan. Di situ kita telah juga sama-sama tadi mendengarkan sholawat ya, yang dimana dengan duduknya kita ya, wajtama'a qaumun fi buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasulahu bainahum illa apa yang saya akan nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah di hati-hati kita. Amin. Allah akan turunkan sakinah di hati-hati kita. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah akan berikan kepada kita rahmatnya ya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Di sekitar kita Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan para malaikatnya. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan kemudian mencatat nama-nama kita dan nama-nama kita ini dibanggakan di penduduk langit ya, di penduduk langit. Maka insya Allah ini adalah keberkahan yang sangat luar biasa di pertemuan pada malam hari ini. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang kemudian menggambarkan bagaimana sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang tadi juga disampaikan oleh qori kita maupun juga tadi yang dibacakan dari ustadz-ustadz kita di sini. Apa itu? Ya, di surah At-Taubah ya, dua ayat terakhir. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian ya. Laqad dan sungguh, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Seperti apa sifatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anitum. Ya, azizun alaihi ma anitum itu bagaimana kemudian Rasulullah itu ya, Nabi kita ini azizun alaihi ma anitum. Begitu mulianya yang mana beliau begitu peduli kepada kita. Ya, begitu peduli kepada kita. Azizun alaihi ma anitum. Ya. Banyak yang beliau sampaikan kepada kita. Yang salah satunya pelajaran yang tentunya kita tahu, ya, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Ya. Bahkan kita tahu, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita bicara al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ketika al-yauma, pada saat itu nakhtimu ala afwahihim, ya, mulut kalian akan dikunci. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan kalian ini akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, ya, wa tashhadu arjuluhum, kaki kalian menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada saat ketika mulut kita dikunci, tangan kita yang akan berbicara, kaki kita yang akan menjadi saksi, insya Allah Allah kemudian memberikan, ya, bagaimana syafaat Rasulullah SAW bisa nyampe kepada kita. Bahkan kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu, ya, saudara kalian lupa dengan kalian. Pada hari itu ibu meninggalkan anak. Pada hari itu anak meninggalkan ibunya. Bapak tidak mengenal ibunya. Kenapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saat itu hampir semua berpikir untuk kemudian bertanggung jawab terhadap dirinya, ya. Karena pada saat itu luar biasa di padang mahsyar. Nah, saat itu kita sangat membutuhkan, ya, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi istri, anak, ya, keluarga kita nggak paham tentang kita, ya, tapi kemudian Rasulullah lah yang kemudian memberikan syafaat kepada kita. Oleh karenanya tentu kita mesti perbanyak, ya, sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mesti kita perlu hadirkan, karena ini adalah bagian dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita tadi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya, azizun alaihi ma anittum ini adalah sifat pertama yang Rasulullah oleh Allah gambarkan kepada kita, ya. Kemudian yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin, sangat menginginkan, ya, bahwa umatnya untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan keselamatan, ya. Harisun alaikum, ya, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan keselamatan, ya. Bil mu'minina raufur rahim. Bagaimana kemudian sifat dari Rasulullah kepada seorang mukmin dan mukmin, bil mu'minina raufur rahim, kasih sayang, ya, raufur rahim, memberikan belas asih, gitu, ya. Nah, inilah yang kemudian mesti kita cermati bersama, karena tujuan akhir kita tentu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam proses ke sana tentunya Bapak Ibu sekalian, kita perlu sama-sama komitmenkan di dalam diri kita untuk kemudian kita hadirkan, ya, untuk kita kemudian perbanyak, ya, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lain juga yang kemudian kita juga cermati, ya, di ayat yang lain, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Ini adalah
gambaran ya bagaimana kedekatan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ya. Ruhama ini dari kata rahmah ya. Jadi sahabat dengan Rasulullah, sahabat dengan sahabatnya itu penuh kasih sayang. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Yang sifat sahabat-sahabatnya itu senantiasa komitmen untuk rukuk, komitmen untuk sujud ya. Nah, ini adalah model di mana sebuah komunitas yang kemudian bisa saling menguatkan ya. Ada rasa kasih sayang di antara sesama ya. Dan ini menjadikan toladan yang menjadikan pelajaran buat kita bersama insya Allah. Nah, salah satunya pada malam hari ini, Masya Allah gitu ya, kita sangat berbahagia yang mana keistiqomahan hadroh kita ini merasa kita nyaman gitu ya, dengan kita bisa bersolawat bersama. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita perlu betul merasakan bagaimana pesan-pesan Rasulullah tentu perlu kita sama-sama belajar untuk mengimplementasikan ya. Belajar untuk kemudian kita contoh, yang mana kemudian ini bagian dari teladan ya. Rasulullah sampaikan kepada kita, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbu. Sungguh ala inna fil jasadi mudghah, bahwa ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik kondisi semua tubuhnya. Tapi kemudian kalau kondisi daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya buruk. Ketahuilah sebuah daging itu adalah hati manusia ya. Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita. Nah, ini harus kita maknai bersama Bapak Ibu dan adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika kita belajar menjaga dan membersihkan hati-hati kita dengan apa? Dengan karakter-karakter tauladan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita ya. Bagaimana kemudian hati-hati ini yang menjadikan yang awalnya punya karakter, punya sifat yang kurang baik, ayo kita sama-sama komitmenkan untuk kita sama-sama bersihkan ya. Dengan cara tentunya tadi salah satunya adalah bagaimana diri kita ini bisa mencintai Rasulullah SAW, dengan senantiasa kita bisa bersolawat kepada Rasulullah. Biasanya kita ini kurang ya frekuensi selawatnya, tapi doa-doa atas kebutuhan kita yang sering gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita ya, kuncinya adalah bagaimana kemudian kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, insya Allah kebutuhan-kebutuhan yang kita harapkan itu dengan sendirinya akan Allah kabulkan. Nah, oleh karenanya ini adalah menjadi pesan buat kita. Karena apa? Ada salah satu kunci yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita, dan ini mungkin sebagai penguat buat kita Bapak Ibu sekalian terkait dengan bicara hidayah ya, bicara hidayah. Jadi kalau saat ini kita rasakan betul kenikmatan ya, al-imanu yang kusu wa yazdadu. Iman itu kadang pasang, kadang surut. Sementara diri kita ini sangat butuh akan keimanan. Kita butuh keimanan saat kita diuji sakit ya. Diuji sakit, sehingga apa? Kita mampu bersabar. Kita butuh iman. Kita butuh iman saat kemudian mungkin secara fisik kita ini sudah lemah. Ya, mohon maaf, bisa jadi mungkin kita sudah sepuh gitu ya. Umurnya sudah sepuh, tapi kemudian dengan iman ya mampu kaki kita untuk mampu melangkah menghadiri maulid ini. Mampu melangkah, kemudian setiap subuh kita mampu untuk hadir berjamaah. Kita mampu untuk kemudian ringan lisan kita untuk kemudian bisa bersolawat, ringan kemudian untuk bisa baca Al-Quran ya. Karena apa? Karena iman ya. Jadi iman inilah yang menjadi
salah satu penguat buat kita Bapak Ibu sekalian, sehingga kemudian kalau iman hadir maka iman itulah yang bisa memberikan rambu-rambu kepada kita semua. Nah, inilah yang pesan yang perlu saya sampaikan, yang kemudian ini juga buat saya pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita semua, menambah iman kita, seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita, ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Ya. Alam taro, ya. Ada perumpamaan Bapak Ibu sekalian. Alam taro kaifa daraballah, ya. Ada permisalan hati yang berhubungan tadi penguatan iman kita itu seperti pohon. Alam taro kaifa daraballah masalan kalimatan thayyibah, ya. Jadi ada kalimat thayyibah yang berhubungan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Ada kalimat thayyibah itu seperti halnya kita melihat pohon, ya. Kasyajaratin thayyibah. Kasyajaratin thayyibah seperti apa? Asluha sabit. Asluha sabit itu, sabit itu adalah teguh, asluha asli itu adalah akar, ya. Akarnya kokoh, akarnya kuat, asluha sabit. Wa far'uha fis sama. Batangnya itu kokoh, wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi kalau akarnya kuat, ya, seperti halnya hati kita ini bersih, ya, akidah kita kokoh, ya, iman kita yang memang lumrah, bisa jadi hati kita atau suasana perasaan kita, mungkin kalau ibu-ibu apalagi bicara mood dan tidak mood gitu, ya. Nah, ini kudu kita perlu iman. Ya, modal iman inilah yang perlu kita hadirkan di dalam setiap aktivitas kita, di setiap kehidupan kita. Supaya apa? Ya tadi, supaya Allah kemudian meridhoi kita, supaya dalam proses perjalanan kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan yang tentunya ini menjadikan terus bertumbuhnya kita, ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha, ya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Jadi setiap saat kita bisa mengambil buahnya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Kullah, setiap saat kita bisa mengambil buah. Apa bentuk buahnya? Adalah akhlak, ya. Kebaikan yang muncul di dalam lisan kita, kebaikan yang muncul di dalam mata kita, kebaikan yang muncul di langkah kaki kita, ya. Nah, buah inilah yang kemudian kita sangat harapkan adanya akhlak-akhlak yang mulia, ya. Nah, ini yang kita sama-sama, ayo kita belajar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.